your number one place to talk. We talk about the ladies. Yup, this is the Ladies Talk. 92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Halo, ketemu lagi di Ladies Talk barengan sama para ladies. Ada Pak Produser juga, barengan sama Elke juga nih Sobat Maestro. Kita mau ngobrol-ngobrol seru hari ini. Hari ini full tim ya? Yes. Haleluya. Benar. Ini tema masih sama sih Sobat Maestro ya. Di bulan ini kita masih ngobrolin tentang unconditional love. Kita sama-sama udah belajar tips and trick dari Cifoni minggu kemarin tentang unconditional love yang ternyata memang harus ada batasnya gitu kan. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, masih tentang unconditional love juga dan beberapa kasus yang terjadi kali ya, atau bisa dibilang lagi viral kali ya kok ya, saat-saat ini lagi bener-bener viral, terus banyak diperbincangin sama orang. Mungkin Sobat Maestro juga sempat lihat si cuplikan videonya, atau mungkin udah nonton fullnya juga mungkin ya. Dan gak cuma viral di media sosial juga sih sebenarnya. Ada beberapa Sobat Maestro mungkin mengalami hal yang sama juga gitu ya. Jadi kayak susah mencintai pasangan Anda dengan tanpa syarat, istilahnya gitu ya. Kok mencintai pasangan tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya gitu. Terus dilihat dari untung ruginya, kalau aku sayang gimana gitu ya. Ada beberapa kasus sih Sobat Maestro sebetulnya, apalagi yang sekarang-sekarang ini marak banget, yang ini ya, baru married gitu ya. Pas lagi mau married tuh dia udah punya angan-angan gitu kan ya ladies. Gue mau ini, gue mau itu, nanti lu giniin gue ya, nanti lu giniin gue ya. Jadi udah ada harapan-harapan tersendiri dan akhirnya jatuhnya cintanya nggak unconditional. Selfie ngapain sih tadi ceritanya? Ngapain tadi? Gak tahu tuh. Cerita tuh. Tapi benar sih. Dari ramuan yang tepat. Iya tapi benar sih Sobat Maestro. Jadi apa ya? Sekarang banyak fenomena-fenomena yang benar-benar apa ya? Iya rada serem sih. Jadi soal cinta agape itu yang pada akhirnya jadi rada susah untuk ditemukan sekarang ini gitu, karena orang tuh pasti ada reason gitu, apalagi kalau misalnya kemarin ladies ya, jadi kita nih sebelum tapping nih Sobat Maestro kita udah ada satu fenomena ada satu fenomena di YouTube yang akhirnya jadi viral mengenai seseorang yang punya pengalaman yang rada kurang baik nih gitu. Jadi kurang baiknya sampai berakibat ke si orang ini ya, ke si anak ini, dia teh anak posisinya, dia jadi ngerasa bahwa gue nggak punya standar cinta yang benar itu seperti apa kan. Jadi dia ngerasa ini penilaian ya, jadinya penilaian sih. Jadi karena menurut dia cinta itu pasti nggak sepenuhnya tulus, pasti ada alasan. Jadi pasti ada kayak semacam apa ya kayak kebutuhan, bahasanya tuh. Jadi ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme, benar. Jadi kalau nggak ada itu, jadi cinta itu ya berdasarkan itu aja gitu. Jadi nggak ada cinta sejati itu kecuali yang cuman Tuhan kasih, udah cuman itu doang. Tapi di antara sesama manusia nggak ada gitu katanya menurut dia mah. Benar. Itu kan ironis banget ya, padahal sebetulnya pesannya Tuhan aja, kasihilah Tuhanmu sama kasihilah sesama manusia gitu kan. Emang ditulis juga gitu kan, kasihilah sesama manusia dengan simbiosis mutualisme. Ya nggak gitu. Ya nggak sih, kayak lu bisa ngasih apa nih ke gue kasih ini, kalau lu ngasihnya dikit ya udah gue cinta lu dikit aja ya kan, kesannya gitu ya jadinya. Bener gak sih? Iya. Tapi ini gue juga mau nanya nih ke ladies ya. Ladiesnya kan di sini ada Ci cewek, ada Ci Christine W sama Christine aja, Christine Irawan ding, sama satu lagi juga ada salah. Christina, maaf, ada Ibu Fang gitu ya. Maksudnya kita pengen nanya nih, ini kan yang ke LK udah nonton kan ya? Udah dong. Kalau aku sih rada emosi ya, maksudnya kok bisa kayak gitu ya? Itu si kebawa emosi gitu loh. Soalnya si anak ini memang kalau menurut aku ya dia dari keluarga yang orang tuanya bercerai, yang pada akhirnya katanya sih dia punya seperti sakit hati lah ibaratnya kali gitu ya. Nah
mungkin ini jadi pertanyaanku adalah sampai selupa itukah orang tua sama anaknya gitu. Maksudnya kan mungkin sesama orang tuanya udah beres kali masalahnya. Tapi kok ke anaknya nggak diberesin. Nah mungkin pandangan dari Cicewe sama Cifang dulu deh. Sama abis itu Citin. Paling terakhir ya. Supaya susah. Paling terakhir biasanya paling pamungkas itu biasa begitu. Pak Mungkas. Cifang Cicewe so. Kalau misalnya tadi kan Ricky bilang sampai si orang tuanya kok lupa sih dia ada anak gitu ya. Melakukan itu ya memang bukan kadang-kadang memang yang namanya perceraian itu yang jadi korban tuh sebenarnya bukan si yang bercerainya. Yang jadi korban itu kan memang anak-anak gitu kan. Sementara si anak-anak itu sendiri juga belum tentu tahu masalah si orang tuanya kenapa bercerai. Cuman kalau memang kemarin yang kita bahas tentang si anak ini, kita lihat memang si anak ini kan yang menyarankan udahlah lebih baik kalian berpisah katanya. Dibanding mereka ribut aja gitu kan. Jangan sampai tiba-tiba nanti stroke, mati mendadak, konyol kan gitu kan. Makanya dia suruh pisah gitu. Ya memang kalau gue lihat sih yang kayak gitu tuh serba susah ya. Orang tua itu sendiri juga punya permasalahan. Harusnya ya kita ngomong harusnya karena kita nggak mengalami ya, karena kita cuma bisa melihat dan memberi pandangan gitu. Kalau orang tuanya divorce, memang ke anak-anaknya itu butuh perhatian ekstra ya, itu kata gua ya, menurut gua gitu. Butuh perhatian ekstra dan orang tuanya walaupun sudah berpisah harusnya bisa mendampingi anak-anaknya, entahkah waktunya beda-beda kan, nanti giliran siapa, nanti giliran orang mamanya atau papahnya gitu kan. Dan si anak itu sendiri pun harus didukung dengan komunitas yang kuat juga, orang-orang sekelilingnya itu bisa nggak gitu mendampingi proses dia menghadapi orang tuanya yang bercerai gitu. Ya gue nggak bilang orang tuanya lupa, mungkin orang tuanya juga sadar dia punya anak yang bakal jadi korban, tapi orang tuanya juga punya ego, punya masalah yang mungkin buat mereka tidak terselesaikan, padahal belum tentu gitu. Ya itu sih pandangan gue ya, karena gue lihat doang dan tidak mengalami. Jadi ya itu sih pandangan gue sih seperti itu. Oke, tapi menarik nih Ci, gue pengen nanya juga ya. Tapi nanti dulu deh, Cicewe dulu. Cewek dulu, Mas Citin dulu. Oke. Ya benar sih apa yang diomongin Cifang ya, itunya sebetulnya yang bermasalah kan pasangannya. Terus kan kadang-kadang juga istilahnya pemberesan masalah itu kan di antara suami istri ya gitu kan, dan mereka ngerasa istilahnya ya udah beres gitu kan, dan udah kayak biasa lagi gitu. Mereka lupa kalau misalkan apa yang mereka misalnya, apalagi kalau saya bertengkar di depan anak-anak ya misalnya gitu, terus apalagi misalnya punya masalah di depan anak-anak pasti ngelihat, dan secara otomatis itu tuh pasti buat anak-anak tuh sesuatu yang istilahnya loh kenapa gitu kan, kenapa gini gitu, dan ada sesuatu mungkin yang bertentangan dengan mereka yang mereka nggak bisa terima gitu kan. Jadi ya sebaiknya sih mungkin tetap biar gimana juga, kalau misalkan sudah bertengkar ataupun ada masalah dari orang tua, kalau anak mungkin udah dewasa ya mungkin kita bisa jelasin ya, discuss gitu kan tentang mereka, karena kan suatu saat juga mereka bakal ngalamin gitu kan, misalnya memasuki tahap yang seperti orang tua mereka gitu kan. Walaupun istilahnya ya masalah orang tua belum tentu semuanya bisa disampaikan, bisa dijelasin sama anak-anak, tapi minimal istilahnya anak-anak tuh tahu gitu bahwa oh kita tadi tuh ribut tuh karena ini gitu. Karena kadang-kadang juga misal kalau misalnya kayak saya sama suami misalnya, ya mungkin ribut lah ya gitu. Karena anak ngerasa kan misalnya kita atau diam-diam atau gimana, mereka anak-anak udah langsung tahu, mami sama papi kenapa? Kok diam-diam gitu kan. Terus kayak gitu misalnya, kalau nggak misalnya dari salah satu pasangan misalnya ada yang meninggi atau apa kan udah kerasa gitu kan mereka ini. Nah pertama kita nggak mau ngomong dulu atau apa, nggak ada apa-apa. Nah nanti kalau sih kita udah beres, nah kadang-kadang suka misalnya ya tadi kita gini
udah cuma seini aja, nggak usah yang gimana-gimana sih gitu. Perlu yang kayak gitu juga sih, selain yang tadi Cifangpang paparin juga gitu ya, gitunya. Itu aja sih. Citin. Cik. Ya bengong. Lagi cari apa tuh? Citin lagi cari ilham nih gua rasa. Internetnya putus guys. Coba kadang copot. Coba untuk ngetajamin lagi, coba pertanyaannya diulang. Iya, itu kan kayak tadi kan somehow kayak orang tua kan kadang-kadang suka punya masalah dengan ya satu sama lain lah gitu kan. Ayah ibu lah ibaratnya gitu. Nah, nggak nutup juga nih bahwa ada situasi di mana ternyata anak itu bakal ngelihat, anak itu bakal ngerasain, dan ada kalanya juga kayak ya udah beres gitu, berantemnya mungkin biasa gitu ya, tapi ada berantemnya yang gede gitu, yang pada akhirnya si anak ini ngelihat, dan ketika si masalahnya itu selesai antara si orang tua ya, suami istrinya. Nah dia tuh lupa gitu ke anaknya, oh ini belum diberesin nih ke anaknya gitu. Nah sebetulnya kan kayak harusnya diberesin juga ya ke anaknya ya, supaya nggak terjadi kayak yang fenomena yang lagi terjadi sekarang ini nih, yang itulah gitu ya, yang lagi viral gitu. Iya, Nah, silakan Citin, menurut pandangan ibu gimana? Silakan. Jadi cerainya udah dilakuin ya. Udah dong. Ya kita nggak ngomongin soal cerai doang ya, maksudnya untuk segala hal gitu kan. Orang tua punya masalah pastilah ya satu sama lain gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ya, orang tua juga pertama kali jadi orang tua sih ya, belum berpengalaman kan ya. Jadi kalau kayak ada berantem yang kelihatan sama anak kayak, terus ada berantem yang beruncing yang tidak ada solusinya kayak, itu teh pasti itu tuh first timer sih kalau menurut Iya, dia putus-putus. Kita masih manusia. Nah, ya jadi ya memang PR banget sih, memang PR banget lah gitu. Kalau saya sih ngerasa kayak emang harus cepetan get some help ya. Begitu ada sesuatu yang terasa nggak enak sedikit aja gitu, harus cepet-cepet gitu sebelum terjadi hal-hal yang kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya masih manusia susah. Menurut Citin sendiri nih, kalau itu ya misalnya kejadian sama anak-anak, harusnya kayak gimana sih? Idealnya lah ya gitu. Ayo. Saya tuh masih di kubu yang perceraian is a no gitu. Gitu, there is no gitu. Jadi kayak pasti harus ada jalan keluarnya lah. Harus bisa jelasin juga lah ya gitu ya. Iya. Harus pasti bisa. Kayak the whole world will help you lah gitu. Ini siapa yang manggil? Sok, boleh. Nah, kan yang tadi kata Kitin bilang kan bahwa istilahnya suami istri itu kan istilahnya baru pertama kali, istilahnya gini, semua orang kan menjalani pernikahan kan, dia kan pertama kali menghadapi kan setiap perjalanan hidup dalam rumah tangga kan. Dan memang betul, misalnya kita nggak bisa menyalahin misalnya pasangan itu ini dan itu dengan alasan A dan B dan C gitu kan. Karena mereka juga sama-sama belajar, sama-sama ya ditempa ya gitu kan. Jadi sebetulnya pun anak juga ya kalau misalnya mereka diberi pengertian gitu kan, misalnya mereka mengerti bahwa istilahnya apapun yang terjadi dalam orang tua mereka itu ya walaupun trial error ya tetap harus berikan mereka kesempatan, dan istilahnya itu juga kan membuat mereka bertumbuh juga gitu kan, pasangan suami istri. Jadi nggak bisa terlalu nyalahin juga orang tua juga sih gitu. Oke, berarti dengan kata lain kayak kita tuh butuh komunitas, kayak balik lagi sih itu kali ya. Karena kan nggak semua orang bisa tadi ya pertama kali belajar jadi orang tua, terus kayak
Iya, kalau kita punya apa ya, punya cerita buruk di masa lalu, ya pasti kita pengen bikin hal yang baik kan ya. Sebenarnya ya berusaha untuk jadi yang baik, untuk jadi orang tua yang baik gitu. Nah, cuman aku mau nanya nih, ini lebih meruncing lagi ke apa yang terjadi sama si anak ini ya. Jadi si hostnya itu bertanya sama nanya sama si anaknya. Penuh rahasia kita hari Gitu. ini ya. Cie. Mau buka tapi nggak enak gitu. Jangan lah, lagi dingin, jangan dibuka-buka. Asik. Nah, jadi yang jadi pertanyaan apa sih host kan nanya, ya cinta menurut lo apa arti cinta menurut lo ya? Dia ngerasa bahwa cinta ya itu ya ada satu transaksi itulah ibaratnya mutual relationship. Benefit. Jadi benefit. Jadi harus ada benefit. Kalau nggak ada benefit lo nggak perlu gitu. Jadi kayak pernikahan itu harus ada benefit. Kalau nggak ada benefit nggak usah. Atau kalau misalnya ya udah nggak apa-apa boleh nikah tapi yang penting ada benefitnya, tapi kalau udah nggak ada benefit ya udah gitu. Nah gue ngerasa itu kayak jadi ancaman gak sih gitu ya ladies, ancaman dalam hal kalau gitu buat apa ada pernikahan kudus. Makanya itu benar. Dan sebenarnya balik lagi kalau misalnya yang terjadi sama si anak ini gitu ya, belum tentu loh mak sama bapaknya nih kesannya tidak mengusahakan gitu, benar nggak sih? Kita kan nggak tahu ya gitu. Kita kan pasti namanya orang tua pasti kan mengusahakan gitu. Tapi kalau misalnya buahnya yang terjadi sudah diusahakan tapi seperti itu, nah ini mau ngeberesinnya juga agak mau dibilang terlambat, lumayan terlambat. Terus mau mulainya juga kan bingung nggak sih dari mana jadinya? Gitu. No, tapi kalau aku nyela dikit ya. Iya, nggak apa-apa harus. Udah harus ada benefitnya tuh sedikit mah. Masa enggak sama sekali sih? Kalau nggak ada sama sekali waktu ya udah aja tuh hidup sendiri ya. Nah, Dan benefit terus udah kayak gitu, gimana, Ci? Coba sekarang nah, pertanyaan gua. Jadi satu-satu ya kita bahas ya. Benefit apa nih? benefitnya Misalnya nih, lu contohnya, menikah nih. Nih contohnya, misalnya lu menikah nih sekarang. emang udah Lu nikah pasti kan pengen ada kebetulannya. benefit dong. Iya. Ya juga sih. Nah, berarti lu ada benefit yang pengen lu dapat dari suami lu apa tuh? Ada dong. Gue pengen dipimpin. Oke. Bukan benefit nggak? Itu harapan bukan sih jadinya? Enggak. Karena pada saat saya mendapat Harapan lagi, Ci. Lu kan pengen dipimpin, bukan Enggak, berhasil dipimpin. Enggak, aku kan waktu lagi dikasih Tuhan calon pasangan ini gitu kan, aku kan kayak punya beberapa Harapan. list. Bukan harapan sih, maksudnya bukan cuma harapan sih, kalau harus gitu, harus orang tersebut harus bisa mimpin saya gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa mimpin saya ya enggak gitu, no gitu. Jadi kayaknya bukan benefit kali ya kalau kita mau married sama pasangan tadi yang menurut Kitin gue tangkep masuknya. Jadi sebenarnya kalau mau married si pasangan itu sebenarnya dari awal harus udah tahu apa fungsi dan kewajiban dia loh. Jadi istri fungsinya apa, kewajibannya apa, jadi suami fungsinya apa, kewajibannya apa. Jadi bukan masalah untung rugi, ada untungnya, ada benefitnya kawin sama si A sama si B, tapi menurut gua itu sudah menjadi suatu kewajiban dan fungsinya dia gitu. Harus dipikirin dong. Masa Iya. kan ada istilah titik-titik rasa coklat gitu ya. Ya kan udah nggak gitu kali ya. Gitu kan. Pernikahan kan sekali seumur hidup men gitu kan. Kalau misalkan cuman asal nyomot gitu doang, kagak mikir benefit yang simbiosis mutualisme tersebut gitu ya. Kayak kucing dalam karung ya kayaknya ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya berarti kan si anak ini kan ngomong cinta teh nggak ada lah buat dia mah gitu. Jadi semua serba mengandalkan keuntungan itu gitu ya. Tapi kalau kata gua, pasti awalnya orang tertarik itu kan pasti dari cinta, bener nggak sih? Dari cinta dulu, terus mereka memutuskan mau jadi suami istri, barulah di situ, oh karena lu mau jadi suami gua teh pengennya lu teh nanti begini, nanti gua bakal begini nih, jadi istri, suami. Jadi kalau kita ya pandangannya yang mungkin memang kita nggak punya luka seperti si anak ini, jadi kita pasti mikirnya ada cinta dulu,
udah ada Mm-mm. cinta mau jadi suami istri, barulah kita keluar nih. Sebenarnya bukan, Pengennya apa? tapi bukan berarti itu teh kita memanfaatkan si orang itu atau dia juga memanfaatkan kita, bukan ya. Kata gue tadi balik, harus tahu fungsi dan kewajibannya dan peran dia di pernikahan itu apa sih, jadi siapa sih gitu. Nah, Menurut mungkin aku sebagian tentang itu bukan cinta Iya, sih. bukan kenapa? Kita beli. Bukan cinta sih menurut aku. Tapi boleh dibilang kayaknya yang tadi misalnya Kitin bilang kan itu punya kualifikasi sendiri, punya harapan sendiri, tetapi berbanding terbalik dengan kenyataan realita ya kali ya. Nah, Bisa nggak dibilang gitu? benar. Gimana tuh Kak? Enggak, jadi maksud aku gini, mungkin yang Cipa mau bilang wajarnya sih gitu ya. Kebanyakan orang kan dari cinta dulu, udah gitu punya kualifikasi, bener kan? Nah mungkin yang terjadi sama sebagian orang yang lain itu adalah, ya mereka juga nggak tahu cinta teh apa gitu. Jadi mereka ngelihat orang bukan cintanya dulu, tapi lu punya apa, lu bisa ngasih gua Mungkin apa. mereka nggak tahu bahasa Inggris. Waduh. Mungkin taunya sarang heyo. Bahasa Korea gitu ya. Aduh. Mungkin. Nah, Iya, makanya iya, gitu. iya. Aku pikir mungkin gitu sekali kok ya. Jadi dia nggak, Iya. ya pribadi siapapun itu nggak ngerasain cinta. Jadi dia ngehnya gue tuh merit ya udah, lu bisa kasih apa ke gue ya, kayak berbisnis gitulah gitu. Iya, ada satu transaksi lah ya ibaratnya di situ ya. Oke, tapi aku dapat sih untuk sesi ini ya Sobat Maestro ya, mudah-mudahan juga ini bisa jadi satu pegangan juga bahwa sebetulnya kalau misalnya tadi ya untuk ngomongin soal cinta bukan soal benefit atau apa ya, terutama sama pasangan, tapi ya sebetulnya lu harus berfungsi dulu ya nggak Cifang? Jadi lu tuh kayak harus punya standar, misalnya sebagai seorang suami, lu harus jadi jadi apa ya, imam lah ibaratnya lah ya, kayak gitu ya. Ya harus bisa mimpin keluarga, dan itu ya memang harus standarnya begitu gitu. Imam Raja Nabi itu loh. Ya, Imam Raja Nabi, dan yang paling penting kan bukan soal masalah suami gua tajir jadi gua nikah gitu sama, enggak gitu kan. Benar. Atau enggak calon istri gua, Harusnya. atau calon istri gua kaya gitu kan. Misalnya kayak Citin kan enggak mungkin kayak, suami gua punya radio, enggak gitu kan. Wah, gitu. Suami saya juga punya radio di mobil. Iya. Tuh kan. Aduh, punya restoran. EMI nih, Ricky kan suka EMI. Ya itu salah satu ininya ya. Cuma nanti kita bakal bahas lagi nih Sobat Maestro ya, mengenai cinta ya, unconditional love. Tapi nanti ya kok ya. Nah, benar banget nanti ya Sobat Maestro, untuk teman-teman yang mungkin mau cerita-cerita boleh langsung 081321 000 925 terbuka untuk Anda, atau langsung cek aja di YouTube-nya Radio Maestro, ketik-ketik chat di sana aja ya. Jangan kemana-mana, kita balik lagi nanti. Hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. 92,5 Maestro FM House itu, salam Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk barengan sama Elke para ladies, dan juga ada Pak Produser Ricky Hans. Kita lagi sih ngobrol-ngobrolin tentang sesuatu yang lagi viral nih Sobat Maestro ya. Lagi viral, terus kita sambungin juga sama tema kita bulan ini, yaitu unconditional love. Karena ini masuk banget Sobat Maestro ya. Gimana tuh rasanya orang yang mungkin punya luka zaman dulu gitu ya. Tapi ya harus berjalan kan, hidup harus berjalan, terus dia harus ketemu sama orang lain dan harus ngasih cinta tanpa syarat. Sementara tangkinya dia sendiri belum penuh nih, tapi dia harus ngasih juga ke orang lain gitu kan. Nah ini ngomongnya sebenarnya kita ngomongin tentang kesiapan seseorang juga, bukan sih? Benar nggak sih? Jadi kalau misalnya kita nonton satu video yang viral itu ya, si anak ini mungkin nggak sih bener nggak kalau Elke bilang dia nih mungkin ya memang belum siap aja gitu loh. Bukan berarti itu teh bakalan jadi pedoman hidup dia seumur hidup gitu menurut Elke. Ya kan dia masih muda juga gitu kan ya. Ya, mungkin tapi di depan nanti ada yang memenuhi tangki dia, bener nggak sih? Yes. Ya. ini dipenuhi sih. Nah cuman jadinya seru nih. Aduh. Cuman jadinya seru nih. Serunya adalah gini, tadi ya soal pemenuhan tangki itu ya. Ini kan ada luka masa lalu nih, ya kan? Betul. Sehingga pemenuhan tangkinya si dia untuk bahasa cintanya dia itu atau bahasa kasihnya adalah yaitu
pemenuhan cinta. Nggak tahu sih dia apa ya bahasa kasih. Cuman kayak lu kayak pada ini nggak sih ladies? Maksudnya gini, orang yang kayak gue deh gitu misalnya. Gue tuh masa kecil saya nih Sobat Maestro itu banyak ditinggal sama orang tua kerja. Sehingga saya itu lebih suka kayak ada orang di sekitar gitu. Tapi gue mah diem aja gitu, nggak mau ngapa-ngapain, kayak nggak mau nyapa juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada orang gitu, kehadiran. Nah, itu karena ada luka masa lalu. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu tuh, atau enggak, jangan gitu deh pertanyaannya. Bahasa kasih seseorang itu memang berasal dari luka batin seseorang di masa lalu nggak sih? Atau sebetulnya gimana? Benar. Ini sebenarnya pas Koriki ngomong gini, aku langsung mikir sih bahasa kasih aku apa. Aku pernah punya luka di situ nggak ya? Wih, bener ternyata. Bener nggak sih tuh para ladies? Nah, jadi kayak bahasa kasihku kan ini act of service. Nah, dulu tuh kan memang aku kayaknya kita sama-sama ya kayak anak komplek yang tinggal ibu sama emaknya, emak sama bapaknya kerja gitu loh. Jadi ya di rumah tuh bener. Ya sendirian aja gitu kan, sendirian apa-apa ya sendiri, kerjain PR-nya sendiri, mau nanya juga nggak tahu mau nanya sama siapa, kita kan kalau nggak bisa ngerjain PR. Jadi sekarang itu tuh kalau ada orang yang bantuin aja tuh kayak wah happy banget ya, lu mau apa gue kasih dah gitu loh. Iya benar. Ya mungkin sih aku jadi kayak iya benar juga ya, bener nggak tuh Cifang sama para ladies? Mungkin kan yang lebih ngerti tentang bahasa kasih nih teman-teman dari WB ini pasti kan wah ngebahas tentang bahasa kasihnya penuh banget nih. Bener nggak itu tuh? Ya teman-temanku yang bijak, ayo. Hey. Itu juga ngasap. Anda juga anggota. Bukan, aku di persimpangan. Oke, kalau bahasa kasih sih kayaknya saya nggak terlalu ngeh juga kalau bahwa itu dari akibat dari trauma atau misalnya luka yang kita alami dulu ya Cifang ya. Ada nggak sih pembahasan itu? Sebenarnya pembahasan secara detail di kita nggak ada ya tentang bahasa kasih itu, gitu. Cuman yang tadi Ricky bilang, tadi Ricky nanya apa ya? Saya rada nggak baca. Iya sebetulnya itu. Konsennya. Hari ini agak berat ya sebetulnya ya. Iya sih, udah nggak santai lagi ya. Pakai bahasanya yang udah dimengerti coba. Jadi bilang bahasa cinta, bahasa kasih berat itu ya. Oh iya beda ya. Enggak, sebetulnya pertanyaanku ya simpel itu. Jadi apakah bahasa kasih seseorang itu terbentuk juga sebagai akibat dari luka masa lalu, luka batin katakanlah gitu. Jadi misalnya zaman dulu karena suka dimarahin, jadi dia pengennya tuh kayak dielus-elus itu, tuh gitu misalnya. Oh. Itu bisa jadi Ki, itu bisa jadi. Kayaknya gue pernah baca deh bahwa bahasa kasih itu terbentuk juga karena pola asuh zaman dulunya sih. Karena gue pernah baca gitu. Jadi memang yang tadi kayak Ricky butuh ditemenin gitu ya, butuh ada orang di samping gitu karena lagi dulunya sering ditinggalin gitu kan, sering sendirian gitu. Jadi itu memang pengaruh juga sih kalau kata gue gitu ya. Nah kayak gue gitu ya. Nah jadi gue keingetan. Kenapa sih gue yang waktu itu sampai bilang, lu kenapa sih gak kasih kado gehu aja dipitain tuh gue udah happy gitu ya. Tapi buat gue, masa lalu gue tuh bukan pengalaman yang buruk. Tapi kenapa? Karena kalau papi gue pulang kerja dulu pakai motor gitu ya. Gue tuh kalau bukain pintu gue pasti lihat ke gantungan gitu, ke gantungan motor. Bener. Oh apa Pih gitu. Dan dia tuh kebanyakan sering kali kalau pulang tuh dia pasti bawa misalnya martabak lah gitu ya atau kue apa. Nah jadi mungkin dari dulunya gue terbiasa ada orang yang memberi gitu, tau nggak? Jadi bahasa kasih seseorang itu belum tentu akibat trauma buruk. Mungkin aja pengalaman baik yang dialami zaman dulu. Nah sekarangnya jadi kita menuntut seperti itu gitu. Kayak gitu sih, gimana? Oh benar, jadi kebiasaan juga bisa jadi. Kayak gitu. Cocok, lulus. Gak selalu trauma buruk ya kalau menurut gua ya. Dari luka, bukan. Yes, gak usah nyanyi lagi. Udah di stop dulu, gak usah nyanyi. Tapi Ci ini gimana nih? Cewek gimana? Kalau saya sih
ngerasain yang ini ya dari mungkin luka kali ya misalnya gitu ya. Karena sama itu yang tadi sama Vicky bilang kan orang tua juga kerja kan banyak ditinggal. Terus gitu fungsi papa misalnya nggak berfungsi dengan benar kan gitu. Terus jadi ya saya butuh istilahnya ya kasih sayang gitu kan, sentuhan gitu. Itu sih yang saya rasain sekarang gitu. Lebih ke itu, bahasa kasih saya lebih senang sentuhan dan kebersamaan ya itunya. Kehadirannya. Ya, Cik Christina Aguilera silakan. Aduh, Agilelu. Nyanyi lagi. Kenapa harus jawab saya satu-satu? Itu pertanyaanku. Harus. Kalau kata saya bahasa kasih juga ada musimnya kalau kata saya. Kalau asuh ada, tapi sekarang kan bahasa kasih sekarang karena kita sudah berkeluarga, mungkin kan lebih diperuntukkannya terhadap si suami, mungkin ya suami dan isi keluarga kita yang sekarang gitu kan. Gitu. Kalau misalkan, soalnya kalau ingat-ingat masa lalu quality time banyak banget quality time. Acts of service saya waktu lagi muda jarang melakukan apapun gitu. Jadi, tapi kalau sekarang karena semuanya saya lakuin, sesekali kalau dibantuin tuh seneng banget gitu kan. Jadi kayaknya sesuai dengan musimnya mungkin ya bahasa kasih tuh, love language tuh gitu. Sekian Pak, terima kasih. Jadi maksudnya gimana tuh? Ada bingung aku sebenarnya. Love language Sesuai ya, musimnya tidak tuh maksudnya dari gimana trauma, sih? tidak sesuai Nggak selalu dengan dari trauma gitu ya? Dan nggak selalu juga dari pola asuh sih. Kalau kata ya gimana sekarang yang sedang dijalani aja gitu si sikon kita sekarang gitu. Kalau menurut aku mah. Oh, dibentuk berarti dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita gitu ya? Ya, influence-nya cukup besar kalau menurut aku. Yang sekarang gitu. Nggak cuma dari yang dulu-dulu. Iya, ini kalau Karena manusia kan bertumbuh ya. betul, Ya. betul. Iya, aku pinter ya di situ ya. Pinter banget. Tapi Ricky bukannya kayak nggak setuju gitu sih. Nggak ngerti soalnya bahasa lu bahasa tingkat dewa. Bahasa kalbu. Aduh. Suami ya Robun. Iya, bukan dari dulu-dulu gitu ya, bukan dari trauma atau bukan dari kebiasaan zaman dulu, tapi segala sesuatu yang terjadi sekarang gitu ya. Kalau buat Citin sih mempengaruhi lingkungan sekarang juga mempengaruhi tiba-tiba Ingat jadi nggak kemarin ini gitu. Indria sama George sendiri bilang bahwa si emotional needs itu pun kan harus direview 3 tahun sekali ya kalau nggak salah kan? Gitu. Jadi I feel like love language juga gitu ya. Kayaknya bisa berubah sih memang. Waktu itu kan sempat kita yang ngebahas love language ya. Memang benar bisa berubah gitu. Walaupun kayak kalau karakter mah ada satu yang paling ininya gitu kan, paling tetap ada. Cuma gak akan bisa berubah. Cuma kalau love language kan bilangnya memang bisa berubah. Ya itu mah benar sebenarnya namanya love language kan kebutuhan ya kita ya. Jadi bisa dibilang gitu. Kalau kebutuhan kita berubah ya love language-nya berubah sih kalau menurut aku. Iya, misalkan love language-nya act of service misalkan gitu ya. And then tiba-tiba si istri atau si suami itu sadar diri jadi ada pembantu di rumah misalkan. Kan kita jadi nggak terlalu kecapean kan, bener nggak? Terus pengennya ada kehadiran aja gitu ya. Gitu kan, jadi ke quality time, malahan jadi dikasih gift yang kecil-kecil si Gehu tuh malahan itu jadi lebih semeriwing gitu kan daripada dia bikinin apaan gitu kan. Karena nggak terlalu kerasa. Karena buatan Simbal lebih enak. Ya kan, something like that gitu loh menurut aku gitu. Iya. Nggak sih, benar. Ya, Rikian ngerti nggak? Enggak sih, jadi gini, ini juga sebenarnya aku juga mau nanya juga ya. Somehow kayak, oke lah tadi kita ngomongin soal tadi love language lah atau itu love language atau bahasa kasih nih. Mungkin ini juga ada pengaruhnya ke cara dia gue sih lebih gini nih. Itu kan love language nanti bakal jadi satu kebutuhan. Kita ngomongin yang fenomena si anak ini ya. Kebutuhan yang memang nanti bakal atau harus dia penuhin di kemudian hari ya. Dan
Aku nggak tahu sih, soalnya itu kan kayak rada ngeri sedap juga nggak sih pernyataan-pernyataannya dia. Atau kalau misalnya kan ladies udah pada nonton nih, ini Sobat Maestro gue yakin bingung dah ini ngomongin apa sih yang mana YouTube-nya. Ya, nanti kalau bisa tebak ya di komen-komen ya. Ya. Nanti kita kasih ya jadi si anak ini ya mantan pejabat, langsung Jangan dikasih tahu lah. Ini makin detik anak terakhir mantan pejabatnya yang pisah pula ya. iya gitu lah. Kalau semakin mengerucut kalau gitu sendiri tahu dong. Ya jadi kita nggak ngomongin soal anak ya, kita ngomongin fenomenanya sih sebetulnya gitu. Jadi memang ya ngomongin soal perceraian lah atau apapun itu memang banyak banget terjadi di ya di sekitar kita lah. Cuman itu tadi ada yang berhasil diselesaikan sama orang tuanya, ada yang tidak. Tapi kalau di circle aku pun sebetulnya juga bukan berarti semua anak yang orang tuanya bercerai adalah buruk, tidak gitu loh. Malah ada yang baik, ada yang super baik banget gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin yang buruk ya ada-ada juga sih, ada-ada aja gitu. Tapi tidak semuanya berakhir mengenaskan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, cuman aku nih jadi pengen nanya lagi nih ke lain hal lagi nih ya setelah tadi love language. Ini gue bakal tanya ke reaksinya, bakal ngobrol. Aku mau ngajak diskusi ya ladies, ini tentang reaksinya dia. Karena ketika ditanya soal ya itu tadi apa pendapat kamu tentang cinta, ya udah ngomongin soal benefit lah apa segala macam yang menurut gue sih kayaknya gitu sampai segitunya gitu, apa orang tuanya nggak kurang cinta gitu atau gimana atau kumaha ya. Nah aku mau nanya nih ke Cicewe, Cifang sama Citin, sebetulnya kalau ngomongin soal tadi ya unconditional love dalam keluarga itu teh harusnya tuh kayak gimana sih idealnya ya? Cara mudahnya tuh gini, kayak apa ya? Ya kita kan pengen di rumah tuh dicintai dengan sebaik-baiknya, tapi kan ada yang bilang nih orang tua, ulah jangan gitu atau anak teh ulah dimanja. Gitu. Standarnya tiap keluarga juga beda-beda kan? Iya, nah itu standarnya gimana ya ladies ya? Menurut pandangan ladies, terutama ini untuk para wanita ya ladies ya. Jadi monggo masukannya. Silahkan. Siapa dulu nih? Ya udah, ayo. Sebenarnya jawaban yang paling bagus adalah sesuai dengan firman Tuhan ya. Iya sih, itu kayak langsung selesai. Oh, Gitu. ya, nah, tapi ayatnya Firman lupa kan. Tuhannya hawan. Tapi ayatnya lupa kan. Tapi ayatnya lupa dan kata-katanya apa gitu. Atau menurut ini kan ladies kan biasa kalau lagi ini ya, lagi sama teman-teman dari WB itu biasanya digambarnya kayak gimana sih supaya anak bisa dapat cinta atau rasa ya penuh banget gitu yang baik, dan ya supaya si anak ini juga bisa ngasih cerminan gitu bahwa keluarga gue tuh cinta banget sama gue gitu. Aku mahatah. Jadi pengen nyanyi saya. Aduh. Tapi tadi yang Citin bilang sesuai firman Tuhan tuh benar. Jadi mengasihi anak juga ya. Ada saat kita benar-benar mencintai dia, benar-benar sayang banget gitu. Tapi ada saatnya untuk menghajar dia dalam tanda kutip. Karena kan di Alkitab juga ada ya anak juga perlu dihajar. Maksudnya dihajar itu supaya dia tahu gitu kebenarannya seperti apa, dia harus tahu harus di jalan yang mana gitu. Enggak berarti kita sayang sama anak tuh manjain banget, mau apa dibeliin gitu kan, dia ngapain juga kita iyahin, enggak kita marahin, enggak bisa gitu juga. Berarti kalau gitu berarti kita sebenarnya enggak sayang sama dia. Tapi kalau menurut gua unconditional love buat orang tua ke anak di rumah gitu ya, itu kita mengasihi sesuai maksudnya menyayangi dia tapi tidak memanjakan, dan ada waktunya kita memberi batasan-batasan gitu sesuai usia mereka gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngelos gitu, ya udah sok mau-maunya lu aja lah gitu, nggak apa-apa, mami percaya gitu sama kamu gitu. Ya nggak bisa gitu juga, anak tuh nggak semuanya sama gitu. Anak juga ada yang memang harus dikerasin, anak juga ada yang memang harus diajak ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Jadi balik lagi kata Elke juga, standar tiap keluarga beda-beda.
kondisi si anak juga berbeda-beda, orang tua juga berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang orang tuanya keras, jadi dia memang keras ngomongnya, padahal dia sayang sama anaknya, tapi memang si orang tua ininya nggak bisa mengungkapkan. Dari mana tuh taunya? Memang itu balik lagi gitu, bagaimana komunikasi, kedekatan antara orang tua dan si anak itu di rumah gitu, kayak gitu. Silakan Ibu Cewek dilanjutkan. Ya silakan. Bab kedua. Bab lanjutan. Apa ya? Unconditional love. Yang Dalam keluarga. Mungkin kayaknya lebih belajar kali, lebih banyak banyak belajar mengampuni ya, memaafkan, saling memaafkan gitu kan, terus nerima apa adanya sih sebetulnya. Terus yang saya rasain sih harus lebih banyak memberi ya daripada kita menerima gitu. Gitu ya, karena kan sepanjang perjalanan hidup, mau misalnya antara pasangan suami istri, terus orang tua sama anak, kadang-kadang kan pasti ada clash-clash yang kecil atau besar kan gitu, tuh salah paham atau apa. Kalau misalnya kita nggak belajar, misalnya cepat-cepat memaafkan atau gimana ya, pasti kayaknya bakal jadi kendala besar sih, bener nggak? Itunya gitu. Jadi kalau menurut saya sih unconditional love itu ya memaafkan, menerima apa adanya, lebih banyak memberi sih ya sebetulnya ya, dan nggak mengharapkan sesuatu yang ya gue udah kasih nih misalnya gitu, tapi lo harus balik lagi ya sama gue begitu gitu kan gitu. Sebetulnya memang ada sih perasaan misalnya pengen kalau gue ngelakuin ini misalnya ya, gue berharap misalnya nanti dari orang lain tak apa gue bisa dapat sesuatu, dapat dengan apa yang sudah kita beri gitu kan gitu. Tapi ya nggak bisa sih sebetulnya kayak gitu itunya. Jadi ya memberi ya udah memberi gitu kan gitu. Kalau misalnya memang ya orang itu tergerak dengan misalnya hatinya yang tulus misalnya, itu ya itu bonus lah mungkin kali ya gitu. Nggak tahu nih kalau teman-teman itu aja. Ini tapi berbanding terbalik nggak sih kok jadinya? Kan maksudnya yang sebenarnya kayak gini gitu ya. Ya pernikahan itu kan harus saling memberi, terus ya nggak transaksional istilahnya gitu. Nah aku tuh jadi mikir gitu, si anak ini bisa mikir setransaksional ini, apakah memang yang kenyataan yang dia lihat itu pernikahan tuh seperti itu gitu, ngerti nggak sih? Mungkin kan? Jangan-jangan orang tuanya kayak gitu. Nah itu, aku tuh sebenarnya ada mikir gitu. Aku jadi mikir ke diri aku sendiri gitu loh. Aku tuh memperlihatkan pernikahan aku tuh seperti apa ke si anak-anak gitu ya. Anak-anak beriman banget ya si Elke. Amin. Tapi gue setuju sih, benar ya. Jadi itu pertanyaan untuk sesi selanjutnya, nanti kita coba lanjut ya. Tapi aku mau ngambil kesimpulan dulu nih Sobat Maestro dari sesi ini, bahwa aku setuju. Mungkin aku rangkum dari yang Cicewe sama Cifang dulu ya, karena Ci Christine belum. Jadi kalau yang aku tangkap adalah sebenarnya simpel ya. Pernikahan itu, dalam pernikahan ada pelayanan ada ya, lu harus ngasih unconditional love lah, cinta agape ya, artinya cinta dengan tulus, cinta melayani tanpa ada satu transaksional, lu mau apa, ada harapan apa gitu. Sebetulnya sangat manusiawi kalau ada harapan ya kan, karena ketika kita ngasih kolekte, gue yakin kalian pasti ada harapan di balik pemberian kolekte itu kan. Ini berarti ya. Maksud menghakimi ya, tapi kayaknya pasti ada gitu kan. Nah mungkin lebih tepatnya ya sebetulnya kita meneladani Yesus aja ya nggak sih? Ya kan, kayak Tuhan kan nggak mungkin kayak ya aku berkati kamu ya, tapi kamu jangan lupa datang setiap minggu ya. Gitu kan, kayak nggak gitu ya kan? Gitu guys. Ya. Kan nggak segitunya, atau guys kamu aku kasih nafas ya, tapi jangan lupa hari Minggu ke gereja, nggak gitu juga kan? Bener, lu nggak ke gereja, gue habisin nafas lu. Nah nggak gitu ya kan? Bahkan yang lebih aku juga sempat baca di Alkitab juga kan, ibaratnya sampai ke orang jahat juga gitu loh. Orang jahat aja ya, pencuri atau apapun itu, dia ke anaknya tuh ngasih cinta loh. True. Ya kan? Ya dia kan mencuri kan dalam rangka ngasih sesuatu buat anaknya. True. Iya, tapi kan tidak mencuri atau tidak menjahati anaknya kan gitu loh. Yes. Nah, jadi sampai segitunya juga, bahkan ya pencuri aja atau maling aja juga cinta sama anaknya. Kenapa lu harus ribet
nyari cinta yang transaksional sebetulnya kayak gitu. Nah, cuman ya itu ini kesimpulan yang patut kita renungi ya. Aku nggak akan ngasih satu kesimpulan yang nutup gitu, tapi kita renungin aja di sesi yang kali ini ya di Lady Stock-nya ya. Bener banget. Kita lanjutin di sesi selanjutnya, Sobat Maestro. Kalau kamu ketinggalan sesi sebelum ini, langsung aja cek di YouTube channelnya Radio Maestro atau di Spotify. Udah bisa ada, kamu cek di sana dengerin ya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Lady Stock. Hey, hey, don't go anywhere. Lady Stock akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Lady Stock-nya. Ya, Sobat Maestro, kamu masih ada di Lady Stock barengan sama Elke dan juga para ladies, ada Pak Produser juga. Di sesi yang sekarang ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, Sobat Maestro ya. Tadi sesi sebelumnya tuh Elke sempat nanya, bener nggak nih, Elke salah nggak nih kalau misalnya kita bisa mikir gini, misalnya nih anak kita bilang anak kita aja ya, amit-amit tapi dalam notonis jangan sampai, anak kita mikir, oh kalau hubungan cinta itu ya pasti transaksional, ada benefit yang kita bisa dapetin dari pasangan kita gitu ya. Apakah memang dia bisa mikir gitu karena pemikiran dia sendiri, atau memang dia ngelihat kenyataan di dalam keluarga kita seperti itu gitu loh. Nah ini sebenarnya kenyataan yang sangat mengerikan ya. Bener nggak sih dengan kemajuannya dunia gitu kan? Kemajuannya ya era sekarang gitu. Anak-anak zaman sekarang bisa mikir sampai ke situ gitu loh. Aku tuh sebenarnya rada banget serem sih gitu. Dan agak kaget banget. Gitu loh. Banget. Untuk anak seumur gitu ya, bener nggak sih kan? Ya seumur gitu dan dia belum pernah istilahnya ya let's say karena seumuran segitu kan belum apa ya pacaran untuk mikir merit gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Ya masih teenagers gitu kan masih buat ya sayang-sayangan aja gitu. Tapi bisa mikir sampai ke sedalam itu gitu loh. Kayaknya itu mah udah bukan usia teenagers anyway, itu mah udah usia adult, udah 20 lebih lah itu. Iya sih, bener. Tapi maksudnya kok sampai sedalam itu gitu? Maksud aku teh, kan agak serem juga ya gitu. Berarti kalau misalnya kita bisa tarik garis lurus, berarti anak-anak kita yang sekarang teenagers misalnya gitu ya, yang sekarang teenagers dan mau menuju ke adults, kalau dia lihat sesuatu dalam pernikahan mak bapaknya, bisa berpikir seperti itu juga dong berarti gitu loh. Iya sih, kalau kataku sih ya, karena itu kan ada satu proses pendewasaan kan, itu kan based on experience. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan zaman dulu, zaman sekarang dan kita bisa jawab itu karena ada experience, itu satu. Nah selain experience juga itu ada yang namanya knowledge, pengetahuan. Nah si knowledge itu, ini gue berdasarkan ilmu ya di sekolah. Gitu. Scientific ya? Iya, scientific. Jadi ada science yang pengetahuan yang kita dapat itu berdasarkan hasil dari percobaan, ada eksperimen, apalah segala macam gitu. Dan itu ada datanya dan bersifat universal. Nah itulah science atau ilmu pengetahuan. Nah mungkin yang tadi Elke bilang, itu kalau misalnya kita kasusnya soal anak itu ya ataupun yang lainnya ya, sebetulnya anak-anak zaman sekarang bukan soal dia pinter atau pengalaman aja, tapi juga mereka penuh dengan banyak informasi ataupun sumber informasi gitu. Anak gue pun kayak apa ya, dia sering nonton YouTube, dia suka baca artikel dari sekolah ada ngebahas apa, terus dia bisa cari lagi search di internet. Menurut gue itu hal yang baik ya, tapi ada halnya yang ya kita ngerasa takut karena ada juga informasi yang justru butuh validasi gitu, alias butuh dicek kembali apakah itu benar atau tidak gitu kan, karena banyak informasi di internet itu nggak semuanya benar loh gitu, tapi bukan berarti semuanya salah juga. Nah itulah makanya anak-anak sekarang mungkin kadang-kadang ada yang kritis dan hasilnya baik, tapi ada juga yang kayak sok kritis tapi hasilnya buruk, itu juga ada gitu. Nah itu. Nah jadi sebetulnya yang nanti ngebatasin ini kayak gini lah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu kalau kita pelajari lebih dalam kita tuh bisa benar-benar kagak percaya Tuhan. Yakin deh.
gitu. Tapi kalau Benar. misalnya, tapi aku pernah nonton film juga sih. Jadi kenapa agama itu benar-benar juga diperlukan, atau sisi rohani ya, itu perlu banget jadi hal yang terpenting untuk pertumbuhan manusia, supaya orang tuh nggak terlalu ngerasa dia jadi Tuhan, intinya sih gitu. Iya. Memanusiakan manusia lah ya. Memanusiakan manusia, dan juga ya bisa bercermin bagaimana kehidupan yang sebaiknya itu harus dilakukan gitu. Ya menurut gue sih itu ya, karena ya berkaca dari fenomena yang terjadi lagi ya, yang viral ini juga, kalau gue sih seremnya adalah ya dia bisa sampai punya pemikiran kayak gitu. Memang dia bilang itu kan dari experience gue, karena orang tua gue juga begitu ya, jadi gue ngerasa ya itu. Kenapa gue bisa jawab, ya udah gue menyimpulkan bahwa ya cinta itu begini gitu. Itu kan based on his experience gitu lah. Iya emang serem sih. Jadi Makanya. ternyata jadi orang tua nggak mudah gitu, karena Betul. anak ngelihat kita gitu. Iya, dan Itu yang tuh bikin serem cerminan. lagi, iya, yang bikin serem lagi tuh dia ada base, dia tahu kasih agape gitu kan. Iya. Bener gak sih? Iya. Itu. Jadi kan harusnya maksudnya sebenarnya lu, iya anak-anak kita pun tahu gitu kan, basicnya kasih agape teh apa gitu. Tapi turns out beberapa tahun setelah ini gitu ya, like misalnya a few years later gitu ya, terus tiba-tiba dia later. terus tiba-tiba dia punya apa ya, pemikiran yang kayak gitu. Dan kalau aku ngelihat si anak ini ngomong gitu ya, pemikiran itu teh udah dijadiin kayak patron gitu, iya nggak sih? Kayak ada pattern sendiri gitu di kepala dia. Nah itu sih. Terus Ya. ngubahnya gimana itu teman-teman Itu kalau udah kan keburu kayak gini? si anak ini kan dia tahu kasih agape, tapi akhirnya dia keluar statement seperti itu. Tadi kan memang berdasarkan pengalaman dia, kita nggak bisa ngomong kenapa dia tahu kasih agape, tapi kok dia ngeluarin statement seperti itu. Itu karena dia memang mengalami luka hati gitu, tau nggak ya? Karena pengalaman dari orang tuanya gitu. Dia tahu, tapi kalau gue lihat itu seperti bukti penyangkalan diri dia loh, kayak dia menutupi diri gitu. Dia ada luka, dia ada trauma di dalam diri dia, tapi karena dia orang famous gitu ya, dia nggak mau ngasih lihat ke orang bahwa dia tuh sebenarnya mungkin di dalamnya tuh luka gitu. Jadi dia menutupinya dengan pernyataan-pernyataan yang kontradiksi gitu, pernyataan-pernyataan yang bikin kita, kok sampai gitu sih gitu, yang bikin kita kaget gitu dan tercengang-cengang gitu. Itu sih yang gua pikir ya, karena dia seorang yang orang banyak tahu, jadi dia menutupi diri dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Cuman kalau balik lagi yang tadi Elke bilang, gimana kalau yang anak-anak kita gitu ya, melihat si pernikahan orang tuanya. Jadi balik lagi kalau kata gua, ya itu tugasnya kita sekarang, karena kita kan lihat nih udah ada kejadian seperti ini, jangan sampai anak kita juga kan ngalamin seperti itu. Nah justru dengan adanya pengalaman orang lain si anak ini, jadi kita juga belajar menjaga di rumah gitu, gimana kita bertengkar dengan sehat dan bagaimana ngejaga si anak-anak kita. Jadi balik lagi fungsi si orang tua tuh penting. Jadi buat ngejelasin, misalnya nih kalau anak gua kan udah teenager lah ya, udah masa-masanya dia punya teman baik lah gitu ya. Kan jadi kita jelasin ya, maksudnya Teman dekat. kenapa? Pacar juga nggak apa-apa sih bilang gitu. Nggak boleh, belum boleh. Kalau teman baik mah beda sama teman dekat, Cici. Ya Pacar mah kalau mau menikah ya sih. Iya benar. Nah jadi Joja Cinggu. kita jelasin gitu kan, misalnya lu teh kalau misalnya lu lagi deket sama cewek harus gimana. Terus kesannya, Mami papi dulu lagi married teh ya begini. Nah maksudnya kita lah yang harus menanamkan nilai-nilai dari sekarang gitu. Jangan sampai terjadi seperti si anak ini gitu. Jadi gue lihat sih memang si anak ini tuh karena udah ada pengalaman jelek dan dia ada luka, jadi dia tutupi dengan pernyataan-pernyataan yang bikin maksudnya pernyataan-pernyataan yang ya dia kayak yang Defense gitu ya, bertahan lah ya. gitu, kayak gitu. Itu menurut gua ya. Oke, tapi ini jadi menarik Ci ya. Nanti gue juga mau minta tanggapan Ci Cewek juga sama Citin. Ini menariknya adalah gini, berarti sebetulnya apa yang ada di dalam diri kita, yang kita yang kita lakukan gitu ya,
yang jadi cerminan yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah cerminan sebetulnya luka batin kita juga gitu di masa lalu. Kayak misalnya ada orang yang kayak tadi ya ditanya terus tiba-tiba emosi, marah, responnya gitu ya. Apakah itu demikian sih? Misalnya kalau gue apa ya? Kalau gue ya buruknya apa ya? Coba ladies apa ya? Kalau aku tuh jelek responnya kalau lagi ngomongin apa ya? Bingung jadinya gue. Bingung gue. Sebetulnya sih kalau misalnya luka hati itu misalnya trauma itu udah beres ya. Kalau misalnya kita ditanya tentang luka hati kita nggak akan pasti marah. Terus dari itu kita juga pasti bakal cerita, misalnya kan apa adanya. Misalnya kalau misalnya kita mau menyaksikan misalnya apa yang jadi kegagalan kita sebelumnya gitu. Jadi nggak jadi defense sih sebetulnya gitu. Kalau udah beres ya Ci ya. Gitu. Nah Kalau itu udah beres sih sebenarnya kata jadi saya ini sih ya. nggak mungkin itu. Gitu. Jadi tanda sebenarnya ya. Kalau misalnya langsung defensif, ya berarti sebenarnya lu harus studinya udah tahu kalau mungkin ada something yang belum beres di dalam diri lo gitu. Nah, tapi pertanyaannya jadi gini Kak. Sebetulnya lu sadar nggak sih kalau lu tuh defense itu lah? Enggak. Banyak orang nggak sadar menurut gua. Iya kan? Iya, banyak orang nggak sadar. Nggak Siapa akan yang sadar. harus menyadarkan itu jadinya? Ya, Harus. orang yang terdekat. Pasangannya, orang yang dia percaya, orang yang dia hormatin. Benar. Ya. Siapa? Nah, oke. Katakanlah orang yang dia hormatin, orang yang dia percaya. Tapi orang ini misalnya ya, kita ngomongin fenomenanya yang luas. Tapi orang ini nggak percaya sama orang, ya dia suka dihormatin, tapi dia belum tentu bisa menghormatin orang lain. Aku berharap supaya anugerah Tuhan ada pasti ya. Jawabannya. Membuka Ada yang doain. hatinya. Kita sih dari barusan juga udah pengen ngomong berharap banget pokoknya harus ada anugerah Tuhan terhadap hidupnya dia gitu kan. Tapi setiap orang pasti ada satu lah gitu yang dia hormatin, dia takutin, ada yang dia dengar pasti ada kok satu. Kalau misalnya nggak ada juga ya Tuhan pasti ngomong sih. Iya. Kita Atau misalnya gini Ci, kita bikin lebih simpel lagi. Misalnya ya, misalnya gue sama lu lah gitu. Kalau gue kan misalnya, Ci ini kayaknya kurang ini nih. Ci Christine, kenapa? Ya misalnya sama lu gitu Ci. Kalau gue ada hal yang rada kurang atau apa, gue pasti ngomong ke lu. Dan lu juga pasti ngomong ke gue gitu. Dan kita tuh kayak, we respect each other kan. Terus juga, ya kita ikut gitu loh, ya kan? Kita menyesuaikan gitu menyesuaikan kan? gitu, Ya. kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya nih gue kritik lu, misalnya gitu ya, lu terima nggak misalnya ini, misalnya ya, bukan kritik sih, lebih kayak, Ci, kayaknya lu kayaknya kudu begini deh, soalnya tadi si ini begini. Nah, itu gimana lu? Ya, terima aja dong ya. Masa nggak diterima? Orang kan mau ngomong gitu bebas lah. Iya, soalnya kan orang ada harapan pengen temennya jauh lebih baik kan, nggak ada teman yang pengen nyelakain sebetulnya. Anyhow juga kita nggak bisa mengontrol orang mau ngomong apa sama kita sih. Jadi pada saat yang mengkritik kita seperti itu atau bahkan dia memuji kita, ya terima aja kali. Tinggal terima aja dulu. Didengarin apa nggak didengarin, masuk hati apa nggak masuk hati, dikerjain apa nggak dikerjain, ya itu terserah ya, ada pertimbangan selanjutnya gitu ya. Tapi bahwasanya lu dengerin aja dulu kali, gitu kan? Nah, itu Cici defense. Oh yang iya kan, maksudnya kan dengerin lah gitu, hah? Iya. Sebenarnya iya Kenapa sih, Ricky dan bisa bilang dia defense? Kenapa? Kenapa Iya, Ricky bisa bilang dia defense? Gantung, soalnya gantung menurut aku. Soalnya gini, kemarin ini saya ada terlibat pembicaraan yang cukup bikin saya sangat sejahtera dan lebih mengasihi, menyayangi, mencintai suami. Cie, gitu kan. Coba tepuk sebelahnya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. sambil ngelirik tangan. Sambil pegang dagu. Lagi nyetir, Roy. Pegang euy. Nah, waktu lagi itu tuh dia bilang gini, sekarang ya kita kan nggak mau ribut sama orang lain. Ya, kita nggak lagi ngomongin pasangan nih, nggak lagi ngomongin suami, lagi nggak ngomongin istri nih.
Tapi kan kayak misalnya saya sama teman saya nggak mau ribut, gitu kan? Kenapa nggak mau ribut? Dan apa yang kita usahakan supaya kita nggak ribut sama dia? Respect, Ya. respect, kan? Respect. Begitu juga dengan kita dong harusnya. Kan kita pasangan nih. Kenapa lu nggak respect sama gue? Kenapa gue nggak respect sama lu? Gitu. Tapi kok gue bilang gini sama dia teh. Tapi kok respectnya itu kok keras banget ya? Kayak kagak ada love-nya. Gue ngomong begitu loh. Ada kasihnya gitu ya. Ya bahasa kasih Pak itu PR sih memang kata dia gitu kan, kata suami saya bahasa kasih itu PR memang harus dipelajari gitu ya, tapi kan bukan berarti gue nggak cinta, gue nggak love, dia bilang bukan berarti gue nggak tulus, bukan berarti gue nggak mengasihi, tapi kan yang penting respect itu penting katanya. Jadi kamu mau berpendapat apa, saya mau berpendapat apa, ya saling menghargai cara katanya gitu. Karena kan ya sama aja kan ke orang lain juga kan kita begitu, makanya kita nggak ribut. Kenapa kalau sama pasangan jadi menuntut, jadi tidak mau respect gitu apa yang dia ungkapkan apa segala macam. Nah di situ saya ngerasa kayak iya juga ya, kenapa gue terlalu menuntut ya gitu ya. Terus udah gitu kenapa saya juga nggak berpikir bahwa dia tuh lagi respect sama saya, makanya saya dibiarin misalkan gitu. Makanya dia marah, bukan gitu kan, tapi dia lagi ngebiarin gitu. Terus udah gitu dia menahan marahnya juga, bukannya dia lagi bete sebenarnya, tapi dia juga lagi respect ke saya juga, saya sebagai manusia lagi dianggap gitu kan sama dia kan, hal-hal kayak gitu loh. Jadi menurut aku tuh itu kalau transaksional kan konotasinya negatif ya, kalau respect kayaknya positif gitu ya. Tapi kalau mengenai benefit itu aku yang tadi balik ke sesi awal itu aku setuju sih, maksudnya emang harus begitu kan gitu, we are talking about respect gitu kan, ya nggak sih? Itu respect, setuju. Ini edisi anniversary ya? Kan baru berapa hari kan ya? Ya, I know. Kita undang sekarang Bapak Steven. Kamu temain 2 kali, kamu saya belum. Nah maksudnya gitu loh teman-teman ya. Nah itu kalau lu kan ke pasangan, ibaratnya mudah lah untuk agape itu, ya kan? Tapi kalau untuk orang lain kayak gimana lo? Kalau untuk ke orang lain gimana? Apa lu akan cuek aja, bodo amat, gue nggak respect juga nggak apa-apa? As long as I don't hurt them, as long as aku tidak merugikan mereka. Nah, dari mana lu tahu itu tidak merugikan mereka? Ini kok gue jadi kayak menghakimi lu ya, kasih. Dari mana aku tahu aku tidak merugikan mereka? Mereka kan tidak jatuh miskin gara-gara saya gitu. Kalau miskin, kalau mereka sakit hati, kan mereka juga nggak belum tentu ada yang kayak. Ya ini contoh kasus ya, jadi jangan dibawa pribadi. Setuju, nggak apa-apa kan, Sobat Maestro juga belajar toh. Kalau misalkan jadi sakit hati ya bilang atuh ke saya kalau mereka sakit hati, karena kan itu kan hatinya dia ya, saya nggak tahu hatinya sakit. Iya benar. Kalau nggak ngomong nggak tahu gitu ya. Iya, cuman kan kadang ada orang gini, ada orang yang berusaha untuk menjaga agar tidak bikin sakit hati orang. Tapi ada orang yang ya udah, gue bisa ekspresiin apa yang ada dalam diri gue supaya ya gue bisa berekspresi aja. Soal dia sakit atau enggak ya ntar kalau lu bilang aja ke gue. Kan ada yang kayak gitu tuh. Iya betul. Terus tapi kan which one better? Aku pernah dengar ayat Alkitab yang mana tuh ya, katanya tidak bisa memberikan apa tuh namanya, permata pada babi apa gimana gitu ya. Mutiara tuh kata suamiku, terima kasih. Jadi gini, kalau misalkan gitu ya sakit hati, ya kita yang udah kenal sama Tuhan Yesus, yang udah tahu gitu tadi semuanya kayak apa, harusnya sih kalau mau ngomong tuh udah dipikirin dulu ya gitu. Tapi kalau ternyata udah tetap keceprot dan tetap bikin sakit hati ya, kalau dianya dewasa ya dia bilang. Tapi kalau dia belum sedewasa itu, terus udah gitu tetap dipegang terus, tetap dihidupin terus, sakit hatinya bahkan dipupuk, ya itu gimana ya, itu kayak mutiara pada babi gitu. Terus saya harus gimana dong? Oke, soalnya dia pasti berpikir bahwa soalnya dia pasti pikir bahwa ntar kalau gue ngomong dia sakit hati lagi, jadi ya rame. Apa-apa, seenggaknya kan bolanya kan pindah, nggak di dia, betul nggak?
jadi pindah ke saya. Maksudnya aku kepengen kayak apa ya, jangan terlalu dibikin susah gitu sama. Oke. Nah, aku mau nanya ke Cicewe sama Cifang nih. Sebetulnya gimana tuh, Ci? Dulu kalau apa ya? Ya orang kan dalam bertindak ya tadi ya. Kalau kita nerapin kasih atau cinta agape ke pasangan atau ke anak mudah aja sih sebetulnya ya kan. Tapi untuk ke orang lain kan kadang-kadang Iya. kita kudu Kenapa mikir gua ya harus? gitu. Kenapa gua harus nggak keluarga gua aja gitu. Iya benar. Lu emang udah pasti merit sama gue ya gitu kan istilahnya kalau anak-anak muda zaman sekarang kan belum merit gitu kan ya. Kayak masih pacaran gitu. Kenapa gue harus agape sama lu? Emang lu udah pasti di istri gue gitu. Ini teh gimana? Ke pasangan apa ke orang lain? Orang lain sih. orang lain. Orang lain, ya alarmnya udah bunyi guys. Bukan. Oh, ya udah tuh. Terus Bang. Ya udah, Angkat dulu nanti nih. sesi selanjutnya lah kalau gitu Oke ya lah, kita dijawab jawab di ya. sesi selanjutnya ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Lady Stock ya guys. Hey, hey, don't go anywhere. Lady Stock akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Lady Stock-nya. 92,5 Maestro FM House with the Song, Sobat Maestro. Masih di Lady Stock barengan sama Elke, Pak Produser Ricky Hans, dan para ladies. Hari ini ya, ada Ibu Christina Irawan, Ibu Christine, Ibu Fang juga. Luar biasa sekali. Tadi terakhir kita motong di mana ya? Yang bingung banget. Aku jadi lupa. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Kasih agape buat orang Kasih lain. agape buat orang lain. Oh iya, Kira-kira kayak gimana? benar-benar. Gimana caranya? Tadi yang udah kasih jawaban dari Cititin ya. Ya. Udah ngasih jawaban, intinya ya respect dulu lah istilahnya. Kalau misalnya kamu mau hubungan sama orang ya udah pasti mau dari kita sama pasangan mau sama orang lain ya incarnya ya kamu harus respect dulu sama si orang itu gitu kan ya. Betul. Ini Benar jangan sih, aku setuju. jawaban ini Kitanya lihat dari tema maestro ya. Filosofi itu dulu. Apa? Tema maestro kan gitu, respect dulu baru ini ke sini. Ya, kitanya harus punya filosofi itu dulu. Oh. Benar-benar punya pengertian itu dulu ya. Dilempar sekarang ke ibu-ibu yang rambutnya cepat, silakan. Tangkap. Yuk, gas. Ya kalau buat gua kasih agape ke orang lain gampang aja. Kalau kita nggak mau dilakuin, dijahatin, dilicikin, dibohongin sama orang, ya kita juga jangan ngelakuin itu sama orang lain. Udah sih, itu aja sih menurut gua ya. Betul. Yuk, Kasih agape. Si cewek monggo. Ya berlaku buat siapa aja sih ya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang ya kelas lah kali ya, kalau misalnya buat orang lain gitu kan. Karena kan kadang-kadang ya kalau misalnya kelas agape ya istilahnya gini, kita punya kalau ngerasa ini hati kita misalnya tergerak ya, misalnya walaupun kita misalnya nggak tahu nih orang ini misalnya mau bakal gimana ya, ya lakuin sih ya sebetulnya mah gitu. Cuman ya tetap balik lagi kan, kalau saya tadi kayak Cifang ya saya namain dikit, harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Wah. Gitu aja. Jadi ya itulah gitu ya, memang nggak memandang siapa-siapa, nggak memandang kelas, tapi ya tetap kita juga harus belajar karena kan kita dikasih hikmat juga gitu sama Tuhan. Iya, pengetahuan. Ya lanjutin. Kan saya udah tadi yang pertama. Kan tadi udah mau ngomong pengetahuan, kirain udah mau lanjut. Iya sih, benar-benar. Kalau udah ngomongin agape ke orang lain, ya istilahnya sih kalau emang bukan keluarga dan bukan pasangan, pasti ada pertanyaan dulu ya, pasti Sobat Maestro ya. Kenapa kok aku harus melakukan hal ini gitu ya? Pasti sih itu wajar dan secara logis pasti nanya dulu sih kalau Elke juga. Kenapa gue harus? Manusiawi lah. Anyway, Kenapa kan harus? people kan demennya ngejudge ya. Yes. Jadi lu mau dijudge kayak gimana? Orang baik apa orang jahat? nah itu benar. Sembari orang baik itu juga sebenarnya judging orang baik itu teh blur ya sebenarnya, benar nggak sih? Baiknya Standarnya standar apa gitu kan? Ya, tapi kalau dipikirin kayak begitu banget, nanti hubungannya warna-warni lagi. Pusing saya kalau udah ngomongin gitu ya. Benar banget. Kita harus ngikutin standar yang mana gitu kan. Itu mah sekali lagi Sobat Maestro, kalau misalnya kita mikirin
kasih agape, terus biasanya kan ladies talk ngomongin tentang kepasangan doang gitu ya. Tapi ini kita sebagai ladies dulu lah gitu, sebagai perempuan, kita mau mengasihi orang-orang, tapi pakai kasihnya agape. Sekarang dituntut, ya lu jangan pandang bulu gitu kan. Jangan kayak pandang, gue udah dapet agape dari dia nih, yaudah gue mengasihi dia juga deh tanpa syarat gitu. Nggak harus gitu dulu gitu ya. Dan harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah itu yang sulit sih sebenarnya kalau menurut aku. Apalagi itu untuk orang normal doang ya. Orang normal aja pasti kan sulit gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin misalnya ada luka belum sembuh, atau mungkin ada orang punya luka tapi dia nggak sadar kalau itu teh luka. Nah itu kan sebenarnya lebih kompleks ya, benar nggak sih teman-teman? Apalagi kayak misalnya kalian gitu ya punya luka tapi nggak sadar kalau itu teh luka. Jadi kita nggak tahu kan sebenarnya perlu untuk disembuhin teh, kita teh nggak sadar sebenarnya gitu. Ya. Kayak udah dibahas sama Ibu Inoi kemarin. Iya betul, harus ada kesadarannya dulu sih sebenarnya pada akhirnya. Nah cuman persoalannya adalah siapa yang menyadarkannya gitu. Kalau dia selalu merasa dirinya benar, ya kan susah jadinya guys. Ini bingung. Kalau Boleh misalnya nggak sih? kalau orangnya punya respect kayak Ci Titin bilang, pemikiran respect dari diri dia sendiri, mungkin kita sebagai teman atau mungkin sebagai kenalan doang bisa nih ngasih tahu, ngasih input. Gimana kalau orangnya kayak yang Kori kita dibilang, kan agak pelik ya dirinya, benar nggak sih? Gimana Bu? Menurut ibu-ibu sekalian? Boleh nggak sih kalau misalkan orangnya memang udah merasanya selalu benar terus, ya kita nggak usah terlalu, kita jaga jarak, boundaries itu tuh gitu. Boleh nggak sih kita kayak gitu? Kita anak Tuhan loh, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak ya? Iya boleh, tapi sekarang pertanyaannya Ci nih ya, gue coba kasih kontra-kontranya dulu ya. Kalau dia adalah teman kontraknya berapa kali sepekerjaan berapa? lo, Kontrak. Ya. kalau dia adalah teman sepekerjaan lo, apa yang akan lo lakukan? Apakah akan tetap ada boundaries? Nah mungkin sih, ketemu Jadi tiap hari. ceritanya dianya yang mau bener sendiri gitu. Apa ya bisa kitanya? Kan kita nggak nyadar, kita nggak tahu ibaratnya emang. Mentok mungkin ya, nyadarnya tuh. Misalnya nih, ngomong sama ini kita dia udah tahu mentok nih. Misalnya kita tahu nih orang ini tuh kalau ngomong tuh nyakitin misalnya gitu, nyelekit. Tiba-tiba ngelakuin itu dan dia teman sekerja kita. Apa yang akan lo lakukan? Yang tersakiti oleh beliau banyak apa cuman saya doang? Ya banyak lah pasti. Kalau banyak ya berarti ya ditegur lah ya. Tapi kalau misalkan saya doang ya saya baper berarti. Terlalu banyak pemikiran berarti. Berarti gitu kan. Nah, masalahnya kan nggak semua orang bisa ditegur kan, gitu loh. Itu yang makanya gue selalu bolak-balik kayak gitu. Atau mungkin itu pemikiran gue aja ya, karena ya kita nggak bisa bikin semua orang happy sih. Tapi maksud gue, kan gue orangnya cinta damai ya. Males Hindari konflik. Cinta damai tapi kan the show must go on ya. Kalau misalkan ada satu anggota tubuh yang agak-agak gak bisa diajakin kerjasama, ya injek vitamin C lah. Kalau misalkan injek vitamin C-nya masih belum bisa juga ya dipasang sekop yang lain lah. Gitu kali. Iya, karena tetap bisa maju gitu. Iya, nah gue tuh kenapa gue ngomongin ini, maksudnya dengan beberapa kasus contoh. Karena ya balik lagi ke fenomena yang si anak ini ya, ini kan sebuah produk dari sebuah keluarga gitu kan, kita semua lah ibaratnya mah kita kan produk dari sebuah keluarga gitu. Nah kadang-kadang apa yang kita lakukan di luar itu adalah sebuah cerminan bagaimana kita dibesarkan gitu. Kayak misalnya ada orang gak respect dengan hasil kerjaan orang, ada orang yang mungkin sifatnya pemarah, ada orang yang kayaknya malu-malu kayak gitu kan, ada orang yang ekspresif dan segala macam. Ya biar gimana pun tuh kayaknya masih hasil dari keluarga kita juga sih, mungkin kayak gitu kali ya. Nah problemanya itu tadi, nggak semua orang bisa nerima segala yang ada dalam diri kita gitu, dengan ekspresifnya kita, dengan misalnya enggak kerjaan lu jelek misalnya kayak gitu, atau enggak gue nggak mau, malu misalnya kayak gitu. Itu kan ada orang yang sampai ayo dong gitu kan.
Sampai ada orang yang naon sih mana ya gitu kan, ada yang sampai kayak gitu. Nah itu makanya aku pengen nanya itu terus, maksudku adalah apa nggak Sorry, kita lagi butuh solusi. Iya benar, gue lagi butuh solusi sih gitu kan. Gue lebih kayak apa ada nggak jawaban yang benar-benar bisa bikin sobat maestro juga mungkin kali ya, iya gue ngalamin ini nih, temen gue gini, atau mungkin suami gue gini, atau istri gue kayak gini, gue mau negor nggak enak gitu kan, karena dia istri gue atau suami gue, tapi kalau nggak gue tegur ya gimana gitu loh. Problemanya ketika coba ditegur, iya ketika kita coba tegur ternyata bermasalah banget gitu. Apakah ini yang dinamakan ibadah kita seumur hidup gitu kan? Ya artinya bahwa kita harus menerima dia, ya udah nggak apa-apa deh, ini luar biasa Tuhan gitu ya. Kayak gitu udah, juga ya. Ibadah kita udah itu deh jadinya gitu. Bawa salib. Apakah seperti itu? Sebenarnya Bawa sih salib, idealnya salib kalau misalkan- gitu kan. Tapi tetap sih Ki, biar gimana juga kalau yang soal gitu kan, ya tetap kewajiban kita ya sebetulnya kita harus negur gitu kan. Ya kayak misalnya di firman Tuhan kan ada bilang kan, kalau misalnya kita misalnya tahu orang itu salah tapi nggak ditegur kan, Kitanya ya juga secara itu ininya salah. kita yang nanggung kesalahan orang itu gitu sebetulnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah negur gitu ya, terus dari gitu misalnya orang itu nggak berubah, ya itu otoritas Tuhan sih kalau menurut saya gitu. Dan kalau misalnya berbicara tentang pasangan misalnya ya, ya itu sih kan kita hidup dengan orang yang berbeda sampai kita sampai maut memisahkan sebetulnya gitu. Jadi selalu pasti ada perbedaan. Dan kalau misalnya kita pun negur atau misalnya karena ada perbedaan atau apapun juga, ya itu kembali lah diserahin misalnya dengan teguran dan juga yaitu otoritas Tuhan gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya gitu. Tapi nggak tahu kalau saya teman-teman yang lain gimana. Dia Pak Cifangfang nih biasanya. Kalau gue sih nggak gitu. Enggak, kalau misalnya memang yang tadi kan, yang masih yang Ricky kan, ditegur dulu, tapi ngomongnya baik-baik, dan kita lihat karakter orangnya seperti apa gitu kan, cara negurnya seperti apa. Dan kalau teman yang baik kan memang sebaiknya menegur kan kalau dia memang berbuat salah atau dia ada yang aneh lah gitu. Nah cuman tadi kata cewek bener, kalau misalnya udah dikasih tahu dianya bedegong gitu kan, masih kayak gitu aja, ya kita mah tinggal berdoa aja, minta penciptanya yang merubahkan dia gitu, atau kitanya yang berubah cara menghadapi dianya gitu. Betul sekali. Begitu. Harus siap-siap juga gitu kalau dengan kita menegur, ya orang Ya, itu dianya bisa bete. enggak gitu kan, Iya. bisa musuhin kita lagi kan Ya, itunya. Nah eta problemanya itu. Kenapa kamu takut dimusuhin gitu? Apa ibarat ya Cie, ini ibarat nih, kalau zaman dulu gue tuh kayak takut nembak, padahal gue suka gitu, tapi gue mau nembak gue takut gitu, gue takut ditolak gitu kan. Ya, Suka, gitu. takut ditolak, nggak berani terima kenyataan. Eta bener sih. Kan ada orang begitu kan, kayak enggak takut, malu atau apalah gitu kan. Nah itu kan balik lagi berarti asumsi elu, sebenarnya kan belum. Iya kan? Kalau tiba-tiba ditolak, ya tapi Ya sebenarnya kan udah. alami ya, maksudnya itu kan Ya mau nggak mau, atuh kumaha? Proses hidup itu Pak Ki. Udah kalau ada ditolak gagal ya. friendzone aja. Kalau ditolak cari lagi, makanya harus punya Friend. serepnya banyak. this belajar dari Mustafa. Oke, sip. Lanjut. Cik Christine, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih berharap dengan teman-teman yang dengan lady stock nih ya, terus sudah gitu tiba-tiba saya misalkan atau kita atau sobat maestro ada 3 orang lah gitu yang negor, atau 2 orang atau gitu ya yang negor, itu tuh udah pasti bener sih biasanya. Jadi melek lah yuk gitu bahwa there is something wrong about us gitu kan, gitu. Dan bersyukur mereka aja mau negor gitu kan, mau ngasih tahu gitu, berarti ya yang negor itu justru yang sayang sih sama kita gitu. Apalagi negornya pakai sesajen kayak nasi kotak atau Waduh. diskonan gitu ya, itu Oh itu nggak banget tuh. benefit itu, nah itu benefit. Ini nih. No, itu kan aku kasih advice.
Benar-benar. Tapi ya kita harus siap juga ya sebenarnya ladies ya kalau kita Oh, iya ditegur, dong. maksudnya Iya dong. kita kan ditegur sama orang juga belum tentu orang itu teh sama gitu karakternya sama kita, bisa aja karakter kita sama orang itu kan beda. Ya. Cara negornya dia mungkin cintanya menurut dia tuh kayak gini gitu, tuh menurut kita kayak lu kok jadi mojokin gua sih gitu. Ya belum Gue lagi yang salah, beda suku ras dan bahasa ya. True, Ya. benar. Betul. Tapi kan aku percaya teman-teman yang dengerin Lady Talk punya apa ya, kayak punya pengendalian diri yang kuat kan, makanya teman-teman pendengerin kan. Jadi aku sih percaya pasti teman-teman punya kemampuan ekstra lah gitu. Gitu. Sekarang yang merasa nggak bisa, nggak mungkin, pasti bisa gitu loh. Oke, mantap. Ya sih. Oke. Jadi kamu juga pasti bisa nembak Ki sebetulnya. Udah lewat. Sekarang lo udah ngomong kali. Boleh nembak apa teman ya kerja, nembak teman kerja. Dar itu. Ya. Oke. Seru sih jadinya ya. Nah, Sok, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak? Itu aku kepikiran. itu kita tadi gue mau nambahin dikit sih yang si orang tua dan anak tuh. Aku sih kayak kepengen bilang kalau orang tua tuh masih akrab sama anak Iya tadi tuh. Kan anak tersebut yang si viral ini kan sebutlah dia namanya si viral. Dia tuh Kok masih viral teh? Bukan si mawar. bukan. Dia kan lukanya kan itu kan menganga dan dalam banget gitu ya. Ya, betul. Andai aja kita sebagai orang tua gitu sering ngobrol gitu sama si anak, ngobrol gitu, jadi kenal, bukan cuma sebatas kayak gitu kan, merintah mendikte, kan papi udah lebih tahu, kan papi udah lebih makan asam garam, ya kan? Tapi tanya pendapatnya gitu, kalau pendapat papi kayak gini-gini nih, kalau menurut kamu gimana? Iya, Ya kan? bisa sih. Nah, cuman Ci, ini Gitu. juga ada challenge juga nih. Maksudnya adalah kadang-kadang beberapa keluarga ada yang judge juga loh. Kayak misalnya kita nanya, misalnya apa ya? Misalnya gini deh, misalnya aku nanya, Mih kenapa sih si Popi kok kayaknya santai banget? Nah itu karena turunan. Gitu. Terkadang itu keluar begitu saja ya. Maksudnya sih nggak menghakimi ya kan. Iya, Tapi- akrab sih, tapi menjelekkan pihak sebelah. Ya itu mah memang bakalan terjadi sih, makanya what will Jesus do dah gitu. Dan Itu sebenarnya pasti paling jawaban lu pakem sih itu. menurut ladies gimana ladies? Nah ini mungkin jadi satu apa ya kesimpulan kali ya. Yes. Karena kan kita udah mau closing nih. Ini kan jadi berdasarkan fenomena itu yang terjadi bahwa ternyata orang tua menentukan juga loh bagaimana anak itu akan menerjemahkan arti cinta menurut dia. Gitu ya. Yes. Pasti. Nah, Banget, sok banget. kayak gimana nih ladies menurut? Jadi mungkin semacam apa ya tips kali ya, tips untuk sobat maestro. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua boleh, sebagai anak juga boleh sekalian. Monggo, silakan. Cici siapa dulu nih? Gue Pasti, Cik Christine, start listening, Irawan, Christina. start to listen. Oke, dengar jadinya ya. Oke, Cifang, Itu dari orang tua apa anak tuh? Jadi Dua-duanya. dua-duanya harus dengar. Oke, lanjut. Ya. Cipang Cikrisin dulu. Ya. Terus komunikasi yang penting. Mm-mm. Terus tadi yang kata Ricky gimana cara nunjukinnya ya itu ke anak-anak harus sering ngobrol, bener kata Kitin. Kita harus jalin komunikasi sama si anak. Terus udah gitu jangan kalau pengen nunjukin ke anak dan pengen si anak itu punya pernikahan yang kedepannya itu yang dalam tanda kutip detail ya. Kita juga harus mau kasih banyak insight sama mereka dan kita sebagai orang tua juga jangan malu untuk menutupi kasih sayang yang ada di antara orang tuanya gitu. Jadi jangan malu untuk pelukan di depan anak, jangan malu untuk say I love you di depan anak gitu. Jadi si anak juga lihat, oh
orang tua gue juga dulu seperti itu. Jadi dia juga bisa mempraktekkan nanti di pernikahannya dia gitu. Jangan jadi malu udah di depan anak mah kita diam-diaman aja, cuek-cuek aja gitu. Kalau mau peluk juga malu. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau bisa memang kita maksudnya apa adanya lah gitu. Tau nggak, mau peluk di depan anak-anak is okay gitu kan. Jadi si anak juga melihat ada kehangatan di rumahnya. Nah, itu tadi mungkin bisa terbawa si bahasa kasihnya dia untuk ke pernikahan dia nanti gitu, tau nggak? Kalau kata gue sih, jadi listening tadi kata Christine, terus udah gitu buat gue komunikasi yang penting. Terus tunjukin lah kalau memang kita ekspresikan gitu rasa sayang itu kan ditutup-tutupin. Duh, pengen nyanyi deh ekspresi. Jangan. Ekspresikan diri. Ayo cewek. Tahun-tahunnya Tapi ntar lu, Cifang, problemanya anak gue kalau ngeliat gitu pelukan gue sama istri gue langsung cie, mama papa cie, galas banget aing jadi. Anak gue juga masih gitu. Masih kecil So, gitu mah ya? biasa gitu. Mami cringy cara katanya. Atau lu memang dari dulu kan Ci, dari dulu dari anak-anak kecil lu kasih lihat kan maksudnya. Kasih lihat, gitu. Ya, itu Cuman mungkin anak karena gue dia- anak gue yang kecil sih lebih gitu. Kalau anak gue yang gede mah udah biasa gitu kayak gitu, seneng. Kepengaruh sama teman-temannya mungkin gitu kan, anak kecil Iya suka cie gitu ya. Iya. Kalau si Ren mah enggak loh, malah kalau ngelihat itu malah dia marah. Dia pasti iya? langsung masuk di tengah-tengah. Oh, dia Oh, ya, sosesif. nggak boleh. Ya, Nggak boleh, ini mami aku gitu. Yes. belum ngerti ya. Tapi secara di alam bawah sadar mereka menerima kenyataan bahwa mama Kenyataan papanya itu ya. saling mengasihi gitu kan. Iya. Tapi suka aku iya, ngomong gitu juga. Ini memang mami sayang sama kamu, mami juga sayang sama Didi gitu. Ya. Cie. Ya, si Emang cewek. Ya, silakan si cewek. Ya itu kalau cinta tuh ya itulah tadi yang saya bilang ya, menerima apa adanya ya. Terus itu kita give dulu baru take gitu. Dan kita sebagai orang tua belajar kalau misalnya pas kita lagi ada konflik atau misalnya apapun, cara penyelesaian kita dengan pasangan pun juga kita lakuin dengan anak-anak. Sama dengan misalnya kita memperlakukan dengan anak-anak juga. Jadi bukan hanya mendikte tapi discuss ya gitu. Kalau anak-anak udah gede gitu, kita pasti discuss, ngasih pengertian, itu aja sih. Oke. Apa discuss, bahasa Indonesianya discuss coba. Diskusi. Buat Anda. Musyawarah untuk mufakat. Waduh. Waduh. Ya sih banget. PMP banget, PMP. PKM. TMP. Oke, jadi sebetulnya tadi ya untuk soal masalah ekspresi cinta gitu ya, atau mengartikan sebuah cinta, sebetulnya ya cinta bisa diartikan dengan apa saja ya kan, ladies ya. Jadi cinta bisa diartikan secara agape gitu ya, yang benar-benar tanpa syarat. Ada juga cinta berdasarkan nafsu atau berdasarkan transaksional atau apapun itu. Ya. Gitu. Tapi kalau Anda merasa, Sobat Maestro merasa aku ada masalah nih, bagaimana ya cara mengatasi pandangan aku terhadap sebuah cinta yang agape gitu ya. Cara prakteknya gitu ya, mengatasi supaya aku nggak salah ya, tadi mengatasi atas, jadi beresin dulu sama yang di atas ya kan. Nah, Boleh Alexandro. Ke Tuhan dulu ya kan? Benar. Jadi beresin dulu ke Tuhan, dekat dulu ke Tuhan, supaya apa? Supaya kalau kamu udah ngalamin Tuhan, udah ngerasain cintanya Tuhan, itu mudah banget untuk memberikan cinta kepada orang. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. hebat. Skalanya sama ya. Gimana? Mantap kan? Biar gak ada narasumber. Oke. Yang ada narasumber kita banyak kan gimana? Nah, itu dong ya. Gitu. Oke, itulah ke. Oke, Sobat Maestro. Ada PR lagi seperti biasa kalau udah closingnya Ladies Talk, pasti kita disuruh bikin PR ya. Ini PR juga nggak cuma buat Anda loh Sobat Maestro, tapi buat teman-teman di Ladies Talk juga, buat Elke, buat Pak Ricky Hans, buat semua teman-teman ini nih, para ladies juga. Ini juga PR, kita sama-sama belajar Sobat Maestro ya. Yang penting kita cek dulu, mau cek dulu nih kehidupan kita seperti apa, terus cek sama yang atas seperti apa gitu ya, baru kita cek ke kiri kanan seperti apa gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi, pastinya dengan topik yang lebih seru lagi, dan pastinya lebih bikin kita mikir lagi lah. Kalau Ladies Talk kan pasti ngajak kita mikir dan berubah lah, istilahnya begitu ya. Ada bintang tamunya Kak.
Oh, ada bintang tamunya. Terkenal. Penyanyi pokoknya. Penyanyi bintang tamunya ya. Pasti namanya buat bukan Maestro. viral kan, bukan kan? Bukan lah. Namanya bukan Bukan. viral kan, bukan? Bukan, Ya. namanya Dewi. Oh, ya. Gimana sih kok dikasih tahu? Udah sampai situ Iya. aja. Jadi pokoknya Sobat Maestro udah tahu lah pasti ya penyanyi, terus namanya Oh, oke. Ya, Dewi yang viral berarti ya. ya, tungguin ya Sobat Maestro ya. Di Ladies Talk pastinya setiap hari Jumat mulainya jam 13:15. Betul ya teman-teman? Salah. Ya. 15. Tadi aku ngomong berapa? Jam 3:15. Oh, maksud aku jam 3:15. Udah sana Mungkin kamu holiday aja sana. Jam 13:15, 2 jam kemudian adalah jam. Ya. 13:15 masih acara saya ya. Closing-nya panjang banget ya guys ya, oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye. Stay Bye. safe ya. Dadah. Bye. Dadah. Nah. Thank you ya ladies. Minggu depan ketemu lagi ya ladies. The Ladies Talk only on 92.5 Maestro FM Bandung.